Barusan gak sengaja aku lihat ada satu video masuk ke FYP aku tentang spiritual awakening. Sayang gak bisa aku repost. Tapi spiritual awakening itu apa sih sebetulnya? Dan aku rasa ini topik yang mungkin lagi banyak memancing rasa penasaran banyak orang. Spiritual awakening itu bukan hanya tentang kita kena masalah atau kita banyak hutang atau kita diselingkuhin, kita dikecewakan, kita sakit hati, kita gagal, kita bangkrut, kita ini, kita itu, atau kita kehilangan arah. Kalau kita mau bahas dari perspektif tarot ya, anggaplah spiritual awakening itu adalah momen ketika kita dapat kartu The Tower. Kombinasi The Tower, tapi ada Death card juga. Aku gak bilang kalian mati. Tapi spiritual awakening itu adalah momen dimana sebetulnya trust me in this one, segala hal yang ada dalam hidup kita, entah itu uang, materi, cinta, bukan hanya cinta romantis atau cinta erotis, bukan hanya cinta pasangan, couple, relationship, goals, whatever, tapi cinta, energi, semua itu energi. Uang itu energi exchange. Dan spiritual awakening itu adalah ibaratnya kita bisa bilang momentum atau titik di mana Tuhan lagi panggil kita, semesta lagi mempercayakan kita kesempatan untuk bercermin, momentum untuk kita lihat dan evaluasi diri semaksimal mungkin, sedalam mungkin, karena beliau percaya sudah waktunya tiba untuk kita upgrade diri dan lebih mendekatkan diri ke beliau, ke Tuhan, ke semesta, apapun kamu panggil Tuhanmu, apapun agama dan percayaan kamu. Karena please don't hate me, but to be someone yang religious dengan being someone yang spiritual itu adalah dua konsep yang berbeda. Menjadi seorang yang religius dengan seorang yang spiritual itu beda. Kenapa? Karena ketika kita bahas tentang spiritualitas itu adalah koneksimu langsung dengan Tuhanmu, the divine, pencipta. Yang aku gak bisa bilang mengatur sih, tapi spiritual awakening itu adalah titik dimana Tuhan tuh lagi kasih kita kesempatan buat menjalin intimasi atau keintiman yang lebih dalam lagi dengan beliau. Caranya gimana? Oke, mungkin kita dikasih masalah, mungkin kita dikasih rintangan, mungkin kita dikasih hambatan. Tapi tujuannya adalah untuk kita sadar. Hambatan dan rintangan itu mirror sebetulnya. Cermin untuk kita sadar kalau we are actually part of the universe. Bagian dari oneness, bagian dari cintanya Tuhan, bagian dari cintanya beliau. Aku gak cuma bahas tentang oneness terus kita otomatis bisa manifesting itu. Bukan hanya tentang manifesting, tapi kita adalah bagian dari beliau. Kalau misalnya secara biologis itu ada perubahan titik puberty atau titik akil balik ya. Sedangkan kalau spiritual awakening itu adalah momentum di mana setelah misalnya kita berasumsi kita sebagai diri kita sebagai manusia yang punya ego, yang punya ketakutan, yang punya kekhawatiran, kita berasumsi, aduh hidup gue menderita banget karena Tuhan ngirimin gue masalah. Sebetulnya itu bukan masalah, iya itu masalah, tapi Tuhan kirimin kita masalah bukan untuk kita kembali terjebak dalam siklus atau pola yang sama, where we might have been trying to solve our problems with our own fears, insecurities, or ego, dimana kita berulang kali berusaha untuk menyelesaikan masalah hidup kita dengan pola pikir atau mindset atau ketakutan dan kebiasaan yang sama, kebiasaan lama yang mungkin itu detrimental buat kita atau merugikan buat kita. Sedangkan kalau kita ngerasa kita lagi di titik spiritual awakening, tenang, jangan gegabah, jangan impulsif, dan tanpa ada maksud menjelekkan konten creator manapun atau spiritualis manapun atau tarot readers atau siapapun lah. Hati-hati dengan apa yang kita konsumsi, entah itu makan atau tonton atau dengar ketika kita sedang berada dalam titik spiritual awakening. Apalagi kita mau masuk ke era Saturn and Pisces nanti sejak Maret 2023. Itu pasti akan semakin banyak guru atau mentor
makin banyak bertebaran tarot readers atau orang-orang yang mengaku sebagai spiritual coach, life coach, dan lain sebagainya. Pilah dan pilih konten-konten atau hal-hal yang kamu masukkan ke dalam diri kamu apa. Siapa yang kamu percaya. I'm not saying I'm the best, not at all. Aku juga masih bertumbuh kok. Karena spiritual awakening itu adalah proses lifetime journey. Toh healing juga adalah lifetime journey. Tapi hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi ketika kita memang sedang terbangkitkan secara spiritual. Karena everything affects everything. Segala hal itu energi. Di video sebelumnya aku ada bahas kalau segala hal itu energi. Cinta, uang, rezeki, interaksi kita dengan orang lain itu adalah bagian dari energi. Kalau misalnya kita terbiasa mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang energi atau frekuensinya rendah, atau energi atau hal-hal vibrasinya negatif, sadar atau nggak sadar itu bisa menjatuhkan energi field kita sendiri, bisa merusak energi field kita sendiri, bisa merusak vibrasi kita sendiri. Bukan berarti aku juga bilang kita harus sombong, nggak berinteraksi sama siapapun, tapi pilah dan pilih. Have discernment. Karena spiritual awakening itu adalah kondisi ketika kita harus bisa open minded, membuka diri pada proses, pada pertumbuhan. Walaupun namanya proses pasti nggak enak, tapi bayangkan kita adalah kesatuan dari Tuhan. Tuhan mencintai umatnya tanpa syarat, unconditional love. Dan pastikan proses ini bisa memampukan kita untuk bisa mencintai hidup kita, diri kita, dan lingkungan sekitar kita, realita hidup kita tanpa syarat. Itu tujuan spiritual awakening. To let us love unconditionally. To be loved.